Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik, di hari yang baik dengan niat yang baik, melalui media Zoom bersama dengan LSI Al-Aufiyah. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, teman-teman, ini kan teman-teman ada juga mahasiswa-mahasiswa, ada juga ibu bapak sekalian. Ini ibu bapak yang bahagia dengan kegiatan keagamaan, tidak mencari bahagia dengan cara pergi ke sana kemari, tetapi dengan berdiam diri kita bisa takarrub kepada Allah Rabbina. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kesempatan yang diberikan kepada moderator Pak Encep Sofyan Sauri, juga hormat kami, ini salam kangen juga ini untuk Ketua LSI Al-Aufiyah, ini sesuatu yang saya juga punya cita-cita yang seperti ini, punya artinya sebuah wadah untuk mengumpulkan para generasi muda, tetapi untuk sementara ini saya lebih banyak bergelut, berinteraksi dengan mereka yang dulu pernah muda. Ini yang pernah muda, karena namanya bahasa Arab Qur'ani, jadi banyak berinteraksi dengan aki-aki dan nini-nini. Baik, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita dipertemukan di sebuah forum, yaitu Bedah Buku Online. Bedah Buku Online, mudah-mudahan ini saya bisa melaksanakan amanah ini sebaik mungkin, karena saya nuansanya tetap ini kayak nuansa mengobrol sama teman. Mengobrol sama teman, yang kira-kira saya bicara sedikit tapi banyak hal yang bisa terpahami karena dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu ya Ibu Bapak sekalian, izinkan kami mari sama-sama kita pahami, mudah-mudahan ini nanti dari forum ini akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan jika ada di antara para hadirin ya, jamaah Zoomiyah ya, Zoomiyun dan Zoomiyat yang hadir, misalnya ada yang sudah punya pemahaman bahasa Arab terlebih dahulu, sehingga bisa jadi nanti bergabung dalam kegiatan ini untuk memasyarakatkan bahasa Arab tidak sebagai peserta tapi sebagai gurunya. Sehingga nanti kita misalnya bekerja sama dengan LSI Al-Aufiyah, kita adakan pelatihan untuk calon instruktur bahasa Arab Qur'ani. Pak Cep misalkan, udah banyak model bahasa Arab yang dipelajari, bagaimana kalau ada menu baru ini bisa jadi alternatif, ya, ada alternatif. Atau mungkin untuk hal-hal yang lainnya. Atau mungkin kita bisa juga nih, wah kita kepingin dong punya bahasa Arab yang relevan langsung dengan kebutuhan anggota kita. Kan kita bisa kemas bersama-sama, karena kalau sendiri tugas ini berat untuk dilakukan, karena apa? Karena harus berbagi dengan yang lain. Tapi kalau bersama-sama misalnya bisa. Ya. Kemudian itu untuk para calon instruktur, misalnya kita adakan pelatihan, sehingga untuk daerah Jakarta Barat ya, ini ya, daerah Jakarta Barat dan sekitarnya, itu kalau untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagainya, sehingga nanti bisa memasyarakat secara luas. Atau kita untuk mengemas ini, terima kasih ya, tim LSI yang sudah membuatkan playernya bagus banget gitu, lebih indah dari aslinya fotonya. Gitu, sehingga bagaimana kalau bahasa Arab Qur'ani kita kemas dengan kemasan yang lebih bagus sehingga bisa layak untuk dikonsumsi secara online. Nah, itu kan bisa jadi amal kita untuk teman-teman mahasiswa yang punya bakat, punya keterampilan mengemas menjadi media online. Ya, kalau kami punya banyak keterbatasan, dibantu teman-teman bisa jadi. Kemudian kalau ada yang berminat, saya posisinya belum pernah belajar bahasa Arab, saya juga ingin belajar bahasa Arab, Qur'ani, maka itu juga bisa kita tindak lanjutkan. Bisa kita lanjutkan, bisa kita tindak lanjuti. Atau ada yang pernah lebih dahulu belajar bahasa Arab, ya beberapa dari peserta yang kami kenal hadir ini pernah belajar bahasa Arab Qur'ani,
mungkin ada cerita-cerita lain yang belum sempat tersampaikan pada waktu kita bertemu di kelas. Jadi mudah-mudahan melalui forum ini ada manfaat lebih yang bisa kita rasakan. Yaitu bedah buku Bahasa Arab Qurani dan Kamus Qurani. Ya, saya yang terlibat langsung secara intens itu di Kamus Quraninya. Ya, Bahasa Arab Qurani sebagai tim, ya, tim pendukung. Karena itu kami ingin sampaikan bahwa untuk bahasa Arab Qurani, ya, bahasa Arab Qurani ini buku, ya Ibu Bapak sekalian, teman-teman para hadirin, untuk bahasa Arab Qurani ini buku yang akan kita bedah hari ini adalah ya sebenarnya merupakan bagian kecil, ya, bagian kecil dari program bahasa Arab Qurani. Ya, jadi istilah besarnya adalah program bahasa Arab Qurani. Program bahasa Arab Qurani yang ini menjadi menjadi materi, ya. Buku bahasa Arab Qurani yang sedang kita bedah ini adalah menjadi materi pendukung yang mandiri untuk program bahasa Arab Qurani. Sementara kamusnya, ya, yang kamus bahasa Arab Qurani itu hanyalah menjadi bagian kecil dari program bahasa Arab Qurani. Jadi ibaratnya kalau program bahasa Arab Qurani itu adalah kakeknya, kemudian buku bahasa Arab Qurani adalah bapaknya, kira-kira kamus ini adalah cucunya. Sementara ada juga buku lain lagi, nanti yang pernah kami susun juga, itu cicitnya juga sudah ada, buku-buku yang berisi berisi penjelasan tambahan untuk membantu ibu bapak, untuk membantu para peserta dewasa, karena bahasa Arab Quran ini bukan untuk anak-anak. Jadi kalau Pak Encep nanti di sekolah SDIT-nya anak-anak belum. Tapi inspirasi atau substansinya bisa kita kembangkan dengan nuansa keanak-anakan. Dan itu kan menarik. Nanti kita misalnya berkembang nih. Bahasa Arab Deaki for Children. Gitu kan, anak-anak itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Karena kalau yang sekarang ini adalah bahasa Arab Qurani for adult, untuk orang dewasa. Dalam kerangka itu, ya, Ibu Bapak sekalian, kami ingin sampaikan, kalau bicara soal tadi buku bahasa Arab Qurani, kamus bahasa Arab Qurani, nanti juga ada suplemennya bahasa Arab Qurani, itu tidak terlepas dari peranan Profesor Dr. H.D. Hidayat. Ini yang kami tampilkan fotonya. Beliau, deskripsi sederhananya, beliau dianggap sebagai salah seorang pakar dalam pengajaran bahasa Arab dan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Ada saya dulu, ya, mungkin teman-teman juga yang pernah belajar di pesantren atau di madrasah, ya, biasanya dulu saya di kampung, ya, di Lombok dusun sana, waktu belajar bahasa Arab pertama kali di Sanawiyah, bukunya yang salah satu buku yang kita gunakan adalah susunan karya Profesor Dr. D. Hidayat. Kita sering baca bukunya. Alhamdulillah, saya kebahagiaan bisa menjadi mahasiswa di UIN Jakarta. Pada saat itu ternyata ini dia, gitu. Ini dia orang yang yang saya sering baca karyanya. Wah, bahagianya luar biasa. Apalagi dulu di TVRI pernah ada pembelajaran bahasa Arab di TVRI, itu Ayyuhal Musyahidun, gitu, walaupun di jamnya yang tidak banyak pemirsanya. Wah, ketemu langsung sangat membahagiakan. Beliau sudah menyusun buku bahasa Arab dari tingkat 1 MI sampai tingkat perguruan tinggi. Dari lembaga kursus itu pokoknya hampir buku bahasa Arab beliau memiliki karya tentang itu. Sehingga beliau dikenal di kalangan para praktisi, para guru, para akademisi sebagai, kalau Pak Sumitro, yang saya mohon maaf kalau salah ingat, sebagai begawan ekonomi Indonesia, beliau itu digelari sebagai begawan pengajaran bahasa Arab. Nah, ini adalah karya beliau salah satunya. Nanti saya ingin jelas di mana posisi karya ini, ya, ini perlu kami sampaikan supaya nanti kita bisa bedakan, bisa pahami di mana posisi bahasa Arab Qurani ini di sela-sela atau di antara buku-buku bahasa Arab yang lain. Ya. Kemudian tidak lepas juga dari peranan Yayasan Bina Masyarakat Qurani. Ya, sekilas ini adalah yayasan yang didirikan khusus yang berfokus pada pemasyarakatan bahasa Arab, terutama bahasa Arab Qurani. Lalu ada lembaga bahasa Yasarna sebagai salah satu unit kegiatan dari yayasan. Kami yang menjadi ketuanya, walaupun
lebih banyak bekerja di perusahaan orang, tapi kami juga punya perusahaan sendirilah kira-kira, tapi kurang kita perhatikan. Lalu tidak lepas juga dari Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran LBQ DKI Jakarta. Ini adalah mitra utama kami, Yayasan Bina Masyarakat Qurani, untuk mengembangkan bahasa Arab Qurani ini. Ya, lembaga, dan kita juga bermitra dengan beberapa lembaga lain seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid At-Taufik, dan masjid-masjid yang lain. Sedikit ingin saya sampaikan, latar belakang ini Lembaga Bahasa Arab Qurani dengan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran dan Bahasa Arab Qurani. Ceritanya bagaimana sederhananya? Prof. Hidayat sebagai bagian dari bahasa Arab dari Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Setelah LBIQ banyak diminati oleh masyarakat, termasuk orang tua, ada semacam saya belajar bahasa Arab di LBIQ banyak luar biasa. Belajar menyimak, listening, belajar berbicara, speaking, belajar membaca, reading, belajar menulis, writing. Tapi kemudian saya dengan kemampuan seperti ini kok saya kewalahan. Lalu apa nggak ada bahasa Arab yang lebih sederhana, yang lebih ringkas, lebih singkat, yang langsung bisa saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, yang bisa kalau baca doa ngerti, kalau baca Al-Quran juz 30 paham, kalau baca doa-doa maka hadirlah ini bahasa Arab Qurani. Itu secara praktisnya. Nah, kemudian kalau ini bahasa Arab kamus ini hadir untuk kepentingan apa? Itu. Saya biasa disebut Pak Guru kalau ngajar bahasa Arab Qurani. Gara-gara apa? Gara-gara alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Namanya gitu saya, Pak Encep, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bukan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keustazan. Jadi ya teman-teman kalau manggil ustaz juga banyak, tapi yang manggil guru juga lebih banyak. Seperti lebih banyak dipanggil Pak Guru karena belum jadi ustaz. Takut kenapa? Kalau ustaz khawatir orang. Wah, udah punya bini 2 belum? belum layak. Kalau bini 2 ustaz, kalau bini 3 baru kiai. Bini 3 baru kiai itu Pak Irfan. Jadi ini apa Pak Guru, saya waktu belajar bahasa Arab Quran ini memang mudah, tapi ada yang lebih mudah lagi katanya. Saya tertarik kan, apa yang lebih mudah lagi dari belajar bahasa Arab Quran ini? Lebih mudah lupa Pak Guru. Lebih mudah melupa bahasa Arab Quraninya kan itu sudah di luar kepala ya, seperti Pak Encep sempat lihat Al-Fatihah, azan itu ya. Kemudian apa? Al-Alaq, kemudian apa ya yuhal kafirun, itu kan sudah kecil-kecil kita sudah paham itu. Tapi begitu kita pelajari maknanya di kelas paham, waktu diskusi paham, tapi setelah itu lupa. Maka itu tadi lahirlah ungkapan ada yang lebih lupa dari bahasa Arab ini. Qurani apa? Lebih cepat lupanya. Nah, karena itu saya kemudian terdorong untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan lupa itu dengan kamus bahasa Arab Qurani ini. Jadi posisi kamus bahasa Arab Quran ini kita sederhanakan lagi. Ya, ukurannya kecil dulu, yang pertama nih, yang tengah ini ya. Dulu ini saku gitu. Biar lebih gampang dibawa kemana-mana katanya. Tapi ada keluhan lagi dari aki-aki ini. Kecil ya gampang bawa, tapi karena kecil jarang kelihatan, sering kelupaan. Naruh di mana itu kamus? Dibikinlah yang lebih besar lagi. Saya kepingin kalau bisa nih, ada teman-teman yang bisa bantu, kita ubah ini, kita kemas menjadi kamus digital atau aplikasi itu, app. Kalau bisa ya, saya belum ketemu sama orangnya, sehingga nanti, kan sekarang aki-aki nini-nini juga masyarakat umum sudah terbiasa dengan smartphone, dengan gadget, dan sebagainya, nggak mau kalah dengan cucu-cucunya. Nggak mau kalah. Tapi sehingga nanti kalau mau buka kamus bahasa Arab Qurani, bisa langsung di handphone. Kalau bentuk PDF kurang praktis rasanya karena harus nyari-nyari begitu. Saya ada keinginan itu bisa, kalau bisa dikemas jadi aplikasi. Ini bahasa. Itu dia sepintas dari segi ya secara praktis. Jadi niatnya secara praktis bahwa bahasa Arab Qurani ini hadir. Bahasa Arab Qurani, buku bahasa Arab Qurani ini hadir untuk memudahkan umat Islam untuk memahami kitab sucinya dan untuk memahami agamanya. Ya, saya sering berkata bahwa bahasa Arab Qurani ini satu tingkat di atas Iqra, kata saya. Iqra kan walaupun ada Iqra, ada
ada Al-Barqi, ada Ummi, ada juga Al-Baghdadi, ada juga An-Nahdiyah, ada Ba'adirosa, ada juga Yambua dan sebagainya, banyaklah ya metode dan buku materi belajar membaca Al-Quran. Tapi saya sering biar mudah, sebagai contoh aja saya mengatakan bahasa Arab Qurani ini satu tingkat di atas Iqra. Kita sudah bisa kalau ini bunyinya ini, kalau itu bunyinya itu, kalau digabung jadinya A, I, U. Lalu kita bilang, nah tahu nggak maknanya? Nah, wah, belum tahu, yuk belajar BAKI. Udah itu, enggak, saya mah buka aja itu Quran terjemah perkata. Lalu ditanya, tahu nggak bentuk katanya? Apaan tuh bentuk kata? Bukannya bentuk itu bulat dan lonjong? Enggak, ini mau bentuk kata. Oh, ya saya cari aja, tanya aja sama Ustaz gitu. Oke, bagus. Makanya daripada ngerepotin Ustaz yang banyak urusan, gimana kalau kita sendiri sudah tahu baca, kemudian kita tahu arti, yuk kita pelajari apanya? Bentuknya, maknanya, atau bentuk, kemudian jenisnya, kemudian apa? Kemudian posisi kata di dalam kalimat, dan yang terakhir tidak lupa, karena kita ini bahasa Al-Quran adalah bahasa teristimewa, tidak lupa kita ajak peserta orang-orang yang ingin belajarnya untuk melihat sisi keindahan dan kedalaman dari bahasa Al-Quran. Ya, gitu. Itu dengan modal yang sederhana saja, dengan modal sederhana kami melihat bahwa yang penting nalarnya bagus ya, yang penting nalarnya bagus. Bukan hanya sami'na wa ta'na saja gitu peserta kita. Karena banyak kan kita menemukan di realita kehidupan begitu kita bertanya kepada murid, kepada peserta, sudah paham Ibu Bapak sekalian? Jawabannya, paham Pak Ustaz. Jadi kalau dibalik, Pak Ustaz paham, kami belum tentu. Gitu. Maka itu kan kita ubah nih dengan prinsip-prinsip pendidikan bahwa bahasa Arab Qur'ani ini untuk mendorong jamaah. Secara akademis, secara teoritis, kita peranan bahasa Arab itu banyak. Karena itu kenapa bahasa Arab Qur'ani hadir, buku bahasa Arab Qur'ani hadir, padahal sudah banyak buku-buku bahasa Arab yang lain. Itu bisa jadi dilacak dari keberadaan bahwa bahasa Arab bisa berperanan sebagai bahasa Arab secara internasional. Maka diajarkanlah untuk berkomunikasi misalnya. Sebagai bahasa Arab, peranan sebagai bahasa nasional, dia sudah memperkaya bahasa Indonesia. Bahkan kadang-kadang kalau di pesantren orang tua kita dulu lebih familiar dengan tulisan Arab yang di Jawa Pegon daripada tulisan Latin, dan itu adalah bagian dari mencerdaskan bangsa. Peranan bahasa Arab sebagai ilmu pengetahuan, banyak hal di dalamnya. Nah, sedangkan bahasa Arab Qur'ani ini dia memainkan perannya, dia hadir untuk lebih fokus pada peranan bahasa Arab sebagai bahasa agama, bukan komunikasi sehari-hari. Lalu orang bertanya, bukankah kita kalau belajar bahasa Arab ujung-ujungnya ke agama, ujung-ujungnya ke Al-Quran hadis, realitanya sekarang tidak demikian. Ya, realitanya sekarang tidak demikian. Dalam arti apa? Dulu atau mungkin sekarang, banyak masyarakat kita yang menduga bahwa bahasa Arab hanya dipelajari oleh orang Islam. Maka kadang-kadang kita kaget, Kak. Orang Arab tapi kok Kristen? Itu kan kaget juga. Atau kita kaget juga orang non-Muslim tapi pintar bahasa Arab. Pintar bahasa Arab. Kita pernah, kalau tidak salah, Selandia Baru, gitu, Perdana Menterinya atau salah seorang di antaranya di PB menyampaikan dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Karena itu bahasa Arab dikembangkan, ditawarkan dengan berbagai macamnya. Bahasa Arab Qur'ani hadir untuk fokus kepada ini, agama. Tapi agamanya juga lebih fokus lagi. Ya, bukan untuk para kiai ini bahasa Arab Qur'ani ini. Ini bahasa Arab Qur'ani ini kira-kira ini bahasa Arabnya mu'allaf. Bahasa Arab yang mu'allaf. Artinya apa? Bahasa Arab bagi orang-orang yang baru mulai, yang baru ingin, atau yang kesadaran untuk memahami agamanya lebih bagus. Dan merasa bahwa memahami bahasa Arab juga menjadi penting. Ya. Berkaitan dengan itu, tujuan belajar bahasa Arab di bahasa Arab Qur'an ini bukan untuk akademik,
ya, bukan untuk akademik, karena itu dia tidak misalnya cocok kalau diajarkan di universitas Islam yang prodi ke bahasa Araban misalnya. Dia enggak, ini di luar ya, bukan untuk jurusan bahasa Arab. Ini lebih cocok untuk jurusan umum. Misalnya kalau di Esa Unggul masih mungkinlah di program anak apa misalnya ada teknik yang muslim, kemudian atau jurusan ekonomi orang muslim atau jurusan yang umum lah yang ingin mempelajari tapi bukan sebagai akademik, bukan pelajari psikologi pakai bahasa Arabnya, bukan. Ini bukan juga bahasa Arab untuk profesi. Bukan karena ingin jadi TKI, bukan karena untuk jadi TKW, ya, tidak berkaitan dengan profesi khusus, atau kalaupun dia ke profesi, ini cocoknya, tapi kita nggak sebut profesi ya, ini cocok untuk imam musola. Ya. Untuk imam musola atau untuk marbot musola, biar ngerti juga bahasa Arab. Karena banyak juga kan imam, apalagi kalau lebih tingkat lagi, mungkin kalau imam masjid di Jakarta setaranya udah lebih ini ya, tarafnya standarnya lebih tinggi lah. S1 agama Islam baru jadi imam masjid. Tapi kalau di masyarakat umum di kampung-kampung bisa jadi nih. Ini tapi kan bukan profesi, guru itu kan bukan profesi. Ya, ya mirip lah ya. Itu imam masjid, untuk marbot, pengurus masjid, supaya mereka juga mengerti tentang bahasa Arab sehingga nanti bisa membantu masyarakat umum untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan bahasa. Ya, kalau bukan akademik, bukan profesi khusus, lalu untuk apa? Untuk ibadah. Bahasa Arab ini untuk ibadah. Bahasa Arab Quran ini. Sekali lagi kalau orang berkata, bukankah bahasa Arab lain itu juga untuk ibadah? Betul. Cuman ibaratnya itu jalan-jalan dulu. Bukan hanya ibadahnya. Jalan-jalan. Kalau ini dari menit pertama lah kira-kira ya, ya, kalau tadi itu dari menit pertama, dari jam pertama, itu sudah nuansa ibadahnya juga sudah ada. Kenapa? Begitu kita awali pelajaran. Yuk kita awali dengan basmalah, kita bahas itu. Setelah itu, alhamdulillah, kita bahas itu. Begitu selesai nanti pembelajaran kita akhiri dengan kafaratul majelis, kita bahas itu. Tadi Pak Kiai, Pak Ustaz, tadi menjelaskan hadis tentang apa, kita bahas hadis itu. Sekarang masyarakat sedang bertanya-tanya tentang bagaimana kalau sembako juga dipajakin. Kira-kira menurut agama itu nyusahin rakyat enggak? Ya, ya gimana kan kalau menurut agama pakai dalil yang mana gitu? Oh, pakai ini. Nah, itu hadisnya sahih apa enggak? Ya, sahih itu juga dipelajari dari segi bahasa. Jadi kira-kira kegiatannya itu tentang agama dan ibadah. Beda tidak misalnya, wah saya udah belajar bahasa Arab Qurani kalau dengar siaran televisi dari Al Jazeera kok nggak paham-paham. Nah itu bukan agama itu bukan untuk berkaitan dengan ibadah itu. Bisa jadi itu berkaitan dengan apa? Politik, dengan ekonomi, kemudian dengan pendidikan. Kita tidak di situ. Ada jenis bahasa Arab lain yang bisa mengantarkan kita kalau kita ingin memahami bahasa Arab terkait dengan politik, dengan pendidikan, dengan ekonomi, kemudian dengan psikologi dan sebagainya. Ibu Bapak sekalian, sebagai pengantar awal, buku bahasa Arab Qurani itu kira-kira itu akan kaitannya dengan itu. Belajar bahasa, kalau kita bicara tentang keterampilan berbahasa, ya orang itu ya memang belajar bahasa inginnya listening ya, speaking iya, reading iya, writing juga iya, menyimak iya, berbicara iya, membaca juga iya, kemudian menulis juga iya. Tapi kalau bahasa Arab Qurani hadir tadi ya, latar belakang praktisnya, justru bahasa Arab ini hadir karena ada orang yang nggak ingin semua muaknya. Saya kalau pintar juga menyimak bahasa Arab, itu televisi saya di rumah nggak ada parabola. Bola sih ada, tapi paranya nggak ketemu. Jadi ya siaran mah siaran lokal, nggak ada siaran bahasa Arab. Maka menyimaknya jadi nggak kepake. Saya kalau pinter berbicara bahasa Arab, nanti praktiknya masih apa? Sama tetangga dikirain doa. Saya mengatakan kaifahaluka, amin. Alhamdulillah bi khair, amin. Nah, kalau gitu ngomong sama bahasa orang Arab,
Orang Arab ke Indonesia pelit-pelitnya luar biasa ngomong. Begitu sampai bandara, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa maksudnya? Minta jalan lurus sampai ke puncak, nyusul Pak Encep. Sebulan, 2 bulan, balik lagi. Nggak ketemu juga sama kita di situ. Mau kemudian membaca bahasa Arab. Ya, saya kalau membaca bahasa Arab yang paling akrab dengan saya ya Al-Quran. Nah, kalau gitu, kenapa nggak itu yang kita pelajari? Atau kalau ada yang mengatakan saya belajar pandai menulis bahasa Arab, tulis tangan sekarang, sudah ada handphone. Handphone sekarang walaupun dari Cina juga udah mu'alaf, udah ngerti bahasa Arab semua itu handphone Cina. Nggak ada handphone yang non-muslim karena begitu diklik Arab. Kalau gitu saya nggak belajar nulis tangan juga bisa. Bersamaan dengan kenyataan itulah, orang kemudian bertanya, relevansinya apa kita belajar banyak-banyak kalau yang kita inginkan sedikit? Kira-kira begitu. Tapi kalau orang yang menginginkan banyak, ya harus dipelajari semua. Jangan sampai terbalik nanti. Yang terbalik apa? Belajar bahasa Arab di prodi BSA, cuman nggak mau menyimaknya, nggak mau berbicaranya, nggak mau nulisnya, maunya baca. Habis itu maunya baca yang mana? Yang gondrong semua, yang gundrul, yang gundul nggak mau. Itu beda, posisinya beda. Karena memang tujuan dan targetnya beda. Kalau bahasa Arab Qur'ani, memang dia hadir dalam kondisi keprihatinan awal. Saya mengatakan begitu. Apa maksudnya keprihatinan awal? Kita banyak melihat umat Islam kalau berdoa nggak jauh beda dengan baca mantra. Itu Allah, kata suami udah belajar bahasa. Allahumma rzuqni zaujatan tsaniyah, kata istri, amin. Kata anak, mak, emang mak ngerti tadi babe doanya apa? Apa itu? Zaujatan tsaniyah itu artinya bini kedua. Astagfirullah, Amin. mana babe dikejar. Tanya kan? Itu berdoa seperti baca mantra. Nah, kalau sudah ikut belajar bahasa Arab Qur'ani, insya Allah mama nggak akan ketipu nih dengan babe-babe modus. Babe-babe modus. Kan udah dapat izin dari mak-mak. Dari mana, Pak Yai? Katanya udah dapat izin dari mak. Setiap kali saya berdoa supaya dapat, diaminin semua. Wah, itu jadi bukan dari 4 keterampilan ini. Karena itu kalau lihat materinya, sampai-sampai murid diminta untuk menulis Arab aja itu minim sekali. Tugasnya apa? Coba baca lalu apa yang dipahami, coba baca kemudian terjemahkan, kemudian coba baca lalu pasangkan sebelah kanan, sebelah kiri, coba baca lalu pilih itu mana yang cocok. Itu kan memang keterampilannya itu fokus utamanya kepada membaca. Ya, tidak kepada menulis, ya, tidak pada menulis, tidak juga kepada menyimak, tidak juga kepada berbicara. Itu dulu mungkin ada yang mau dijeda dulu kah? Atau saya terus? Ini saya kasihkan nih, kalau didengerin sama semua orang terasa, wih, GR saya ini orang pada diem dengerin saya. Padahal gara-gara mikrofonnya di mute, realitanya bisa jadi rame banget di sononya. Saya lanjutkan, gimana Pak Encep? Dilanjutkan dulu, Ustaz. Mungkin Ya. untuk 15 menit ke depan, setelah itu nanti ada tanya jawab, Ustaz. Ya, siap. Ya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kira-kira itu intinya. Kira-kira itu inti sederhananya bahwa bahasa Arab Qur'ani ini yang akan dipelajari langsung to the point ke Al-Quran, to the point ke agama, to the point ke ibadah. Karena itu implikasinya nanti aspek-aspek bahasa. Bahasa itu kan ada namanya mufrodat, aspek mufrodat itu kosakata, aspek bahasa itu kan juga ada namanya kaidah, ya. Kaidah itu tata bahasa. Semua dicoba disederhanakan. Mufrodatnya dari sekian banyak mufrodat yang ada, difokuskan kepada mufrodat, kepada kata-kata yang akan kita temukan dalam rangkaian kegiatan keagamaan. Termasuk kalau kita tahlilan, termasuk kalau kita lagi maulidan, termasuk kalau kita lagi syukuran. Itu kan ayat-ayatnya bisa diprediksi sejak awal, apa yang populer. Itu ibarat rambutan lagi musim, kan? Ibarat lagi musim. Lagi syukuran la in syakartum la azidannakum. Gitu. Kalau lagi Isra Mi'raj itu subhanalladzi dan seterusnya. Itu kan bisa kita prediksi sejak awal sehingga kosakatanya, kaidah kebahasaannya difokuskan
dipilih untuk bisa mendukung, apa yang ada di dalam materi-materi tersebut. Ini buku, sekali lagi kami sampaikan, buku itu adalah salah satu bagian kecil dari program Bahasa Arab Quran. Karena itu, kalau masyarakat umum ingin memanfaatkan Bahasa Arab Qurani, bisa nggak? Prinsipnya bisa langsung. Cuma tidak optimal kalau tidak dalam bingkai program. Ya, dia bukan buku bacaan bebas, walaupun bisa secara mandiri, buku bisa, tapi dia akan maksimal kalau dia menjadi bagian dari program. Namanya program itu, diantara maknanya adalah jamaah yang belajar. Maksudnya aktif, keaktifan dari peserta. Karena itu, ini terkadang ada yang bertanya dan ada yang meminta di majelis taklim. Saya ingin mengajarkan buku bahasa Arab Qurani di majelis taklim. Saya mengatakan bahwa kalau majelis taklim tulen jangan. Apa maksudnya majelis taklim tulen itu? Yaitu yang jamaahnya duduk, datang dengar, catat, habis itu bagi-bagi nama siapa yang keluar hari ini. Enggak, bukan begitu. Tapi ini jamaah yang aktif baru cocok. Jamaah yang aktif, belajar baru cocok. Kenapa? Kalau hanya pasif saja ya lewat begitu saja, dapat pahala, ilmunya nomor sekiannya. Nah, sementara guru kemudian posisinya ya, dalam kerangka ini sebagai fasilitator ya seperti biasa ya, membantu ya memotivasi supaya muridnya giat belajar, kemudian terus istiqomah di dalam kegiatan ini sehingga sampai akhir nanti. Sampai akhir nanti. Kenapa istiqomah itu perlu? Saya ingin loncat ke sini ya. Istiqomah perlu. Nah, saya ingin loncat kemana sih targetnya kalau bahasa Arab Qurani di dalam bahasa Arab Qurani secara keseluruhan. Yang pertama, kalau namanya bahasa Arab Qurani itu artinya tadi seperti yang Sami jelaskan, itu artinya ayat-ayat Al-Qur'an populer. Jadi tidak semua ayat Al-Qur'an itu kan jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak, waktu yang diperlukan juga tentu banyak. Ayat Al-Qur'an yang populer, bacaan dan doa dalam ibadah, itu tadi supaya nggak kayak baca mantra. Nah, kemudian wacana keislaman tingkat awal. Ini penting dan saya merasa bahwa umat Islam di Indonesia, atau lebih khusus lagi saya ingin mengatakan ya, mohon maaf kalau ada yang berbeda dengan itu. Umat Islam di Indonesia yang dari awal sudah ahlus sunnah wal jamaah, ini perlu wacana keislaman tingkat awal ini supaya apa? Supaya tidak terlalu cepat heran dengan pemahaman yang baru. Ada pemahaman baru di Indonesia mah semua juga laku gitu ya. Sampai BTS, McD, ya Allah, memang makan sekenyang apa sih kalau makan itu? Tapi orang-orang Indonesia ya namanya baru, termasuk nabi palsu aja di Indonesia kayaknya banyak banget yang laku. Banyak banget yang laku. Kita duga itu karena apa? Karena pemahaman keislamannya itu masih ada, memang pemahaman Islamnya sudah bagus, tetapi nanti sering mentok, sering rontok waktu ditanya, ayo apa ayatnya tuh? Apa dalilnya itu? Maka kita ingin kemudian dalam kaitan ini bahasa Arab Qurani ini ya untuk memberikan kenyamanan dan pemahaman dasar umat Islam bahwa kalau kita umat Islam di Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah itu juga punya landasan yang kuat, dalil-dalilnya, landasannya ada. Kita mau maulidan, landasannya ada. Kita paham ayatnya, kita paham hadisnya, kita paham kitabnya lebih lanjut. Itu bukan hanya sekedar dengar-dengar saja, karena kalau hanya dengar-dengar saja, itu kan posisinya lemah begitu. Sehingga ditanya, itu kata Al-Qur'annya nggak begitu. Ya, itu jangan, iya ya, dibilang begini. Padahal modalnya modal terjemah. Yang kadang-kadang juga orang, itu modal terjemah itu juga ada lemahnya. Bukan hanya sekedar itu. Atau pakai mau aliran apapun juga, mazhab apapun juga, tetap punya kebutuhan bahwa yang bersangkutan perlu memahami keagamaannya dengan modal kebahasaan. Bukan hanya sekedar doktrin. Ya, tadi kan tentu berbatas, ini akan bertingkat ya. Semuanya kan bertingkat-tingkat gitu. Jangan sampai kemudian umat Islam ini terpecah-pecah sampai ada klaim-klaim yang mengatakan dia tidak ikut Al-Qur'an, saya ikut Al-Qur'an, dia tidak ikut sunnah, saya ikut sunnah. Padahal letaknya adalah tidak memahami wacana yang berkaitan dengan tema tersebut. Ini ya fokus utamanya.
Karena itu tidak ada percakapan ya, tidak ada tema-temanya. Ya, berikutnya saya ingin sampaikan terkait dengan bahasa Arab Qur'ani ya, bahasa Arab Qur'ani ini kalau kita ikut belajar dari awal sampai akhir, kira-kira nanti ini pakai kira-kira ya. Untuk ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita pelajari itu jilid 1 sekitar 100 ayat. Jilid 2 sekitar 200 ayat. Jilid 3 sekitar 274 ayat. Kalau ini diakumulasikan, ini kira-kira ada sekitar 574 ayat yang kita kaji, tapi tentu dengan masih kajian awal ya, masih kajian awal. Karena itu saya juga sering mengatakan untuk menyederhanakan pemahaman tentang bahasa Arab Al-Qur'ani, buku bahasa Arab Qur'ani dan program bahasa Arab Qur'ani, saya sering mengatakan bahwa bahasa Arab Qur'ani ini satu tingkat di atas Iqra, tapi satu tingkat di bawah tafsir. Kenapa berkata demikian? Supaya nanti jamaah jangan terlalu kayak orang baru belajar silat begitu, baru dapat satu jurusan, satu jurus, dua jurus, satu pukulan, dua pukulan, udah main belagu gitu. Makanya saya wanti-wanti itu dengan mengatakan bahwa ini satu tingkat di atas Iqra. Oh, lebih keren. Tapi satu tingkat di bawah tafsir. Oh, kalau gitu hati-hati. Maka nanti kita jangan hanya bermodalkan ya, jangan hanya bermodalkan pemahaman arti kata langsung membuat kesimpulan. Mohon maaf ya kalau saya salah kasih contoh, tetapi contohnya saya kira di salah satu masjid ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang masuk itu akan aman karena itu haram pakai masker ketika masuk masjid, kan ceritanya waman dakholahu karena aminan, udah dapat tuh man sopo ing itu dakhola masuk, hu mana masjid karena aminan, dia aman, termasuk aman dari corona katanya. Ya sampai itu membuat dalil kesimpulan haram, nggak boleh pakai masker di masjid, kan jadi repot begitu. Ya ini terburu-buru nih. Ibarat tadi saya ibaratnya belajar silat 1-2 pukulan sudah itu 1-2 jurus sudah membuat sudah belagu gitu. Lagunya pun lagu rock kan mana-mana rock and roll itu loncat sana kemari bolak-balik dan sebagainya. Kita ingin kemudian ini menjadi modal bagus. Kita berharap bahwa dengan belajar bahasa Arab Qur'ani, kecintaan terhadap Al-Quran makin meninggi. Ya, kecintaan terhadap Al-Quran semakin tinggi. Kenapa? Luar biasa karena kedalaman maknanya. Karena kedalaman maknanya. Ya, jadi untuk bahasa Arab Qur'ani yang 4 ada 1436 ayat. Jadi kalau dirata-ratakan ya dari segi secara kuantitas ini ada sekitar 23% dari Al-Qur'an yang akan kita pahami kalau kita sukses belajar bahasa Arab Qur'an ini. 23%. Yang sudah dihitung oleh anggota dari yayasan peserta belajar itu. Yang lain bagaimana? Yang lain perlu tentu, yang lain perlu kajian. Yang lain perlu kajian. Itu kalau dari segi ayatnya ya. Kalau dari segi ayat Al-Qur'an yang akan dikaji. Tapi dari segi kebahasaan ya kan bukan hanya dari ayat Al-Qur'an, dari segi kebahasaan, kemudian dari segi ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ada bacaan doa dan sehari-hari. Kalau bahasa ini sederhana ya. Yang akan kita pelajari tidak terlalu banyak karena bahasa Arab Qur'ani itu dia sangat kuat pada mufrodat. Penekanan utamanya pada kosakata. Sedangkan untuk sorob itu bicara tentang perubahan kata dan maknanya, itu yang praktis-praktis saja. Jadi tidak sebanyak yang bisa kita pelajari kalau kita belajar bahasa Arab yang lain. Ibaratnya itu diambil sampelnya. Kalau bicara soal sintaksis atau istilah lainnya, nahu juga praktis. Nahu juga praktis, yang kalau istilah kita dulu kalau di kampus itu ke umdah. Lebih banyak fokus ke umdah jumlah, tidak ke fadlahnya, tidak kepada itu. Kemudian ada gaya bahasa Arab Quran. Gaya bahasa Arab Quran.
Ini kemudian ya, kemudian kalau kita simpulkan, ini materi bahasa Arab Qur'ani itu saya istilahkan dengan ungkapan 4 sehat, 5 istimewa. Itu ungkapan dari saya pribadi supaya lebih gampang diingat nih, karena banyak akin ini yang dulu sudah familiar dengan 4 sehat, 5 sempurna. Saya jadikan kemudian 4 sehat, 5 istimewa. Apa maksudnya? Belajar bahasa Arab Qur'ani. Yang pertama, itu kita akan mengerti arti atau makna. Yang kedua, belajar bahasa Arab Qur'ani itu akan membantu kita untuk memahami. Memahami apa? Akan terbantu untuk memahami bentuk kata. Ada bentuk lampau, istilahnya nanti ada Arabnya, ada bentuk sekarang, kemudian ada bentuk perintah, kemudian ada jenis, karena ini juga penting. Ada jenis untuk tunggal, ada jenis jamak dan sebagainya. Kemudian posisi kata di dalam kalimat, ya, itu ada subjek, ada predikat, ada objek supaya tidak salah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya yakhsha takut Allah. Allah takut katanya gara-gara tidak memahami posisi kata di dalam kalimat. Dan terakhir itu dari segi apa? Berkaitan dengan keindahan dan kedalaman makna Al-Qur'an. Ya. Kalau masih ada waktu, saya ingin mencontohkan contoh sederhana ya. Ibu bapak sekalian dengan modal terbatas ya, dengan modal kebahasaan yang terbatas juga bisa dapat ini kedalaman maknanya. Kan populer ya ibu bapak sekalian. Sederhananya kira-kira begini cara kerja kita. Ini bunyi akhirnya. Ini kan bersajak, jadi indah kedengarannya. Ini aspek 5. Kemudian coba mari kita lihat. Di sini ada berapa kali kata iqra-nya muncul. Ya, gitu ya. Berapa kali kata iqra-nya muncul? Sekali apa lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Oh, kalau gitu, Ibu Bapak, ini dipesankan. Jangan cepat putus asa ya kalau belajar. Kata Allah diulang lagi. Sudah belajar di kelas, nanti di rumah ya. Kemudian berapa kali di sini muncul kata alama. Wah, alama juga 2 kali. Alama juga 2 kali. Kira-kira apa maknanya? Iqra 2 kali. Alama juga 2 kali. Berimbang ya, berimbang. Betul kan bagus jadi 2-2. Iqra siapa biasanya yang belajar? Murid. Kemudian alama siapa yang ngajar? Guru. Jadi guru usahanya 2, murid juga usahanya 2. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Jadi untuk sukses menurut Al-Quran, gurunya harus semangat, muridnya juga harus semangat. Gurunya datang tepat waktu, nah kira-kira begitu, dapatlah. Oh iya ya, ada yang lain juga kan ada. Ada berapa kata al-insan? Ada 2 kali. Mana al-insan? Ada al-insan. Tuh. Yang pertama dekat dengan apa? Kholaqo. Yang kedua dekat dengan apa? Alama. Ternyata memang manusia itu ada 2. Ada manusia yang hidup asal hidup, kholaqo, tapi ada manusia yang hidup pakai belajar. Maka ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Oh, begitu. Iya, kira-kira begitu. Apakah ini tafsir? Belum nyampe ke situ. Tetapi apakah ini menjadi sesuatu yang penting? Ya, untuk kita, umat Islam kan penting kita pahami. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar diulang, bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar 2 kali, ada makna-makna dari semua itu, gitu ya. Kemudian coba lihat kholaqo, alaqo, akrom, bil kolam, lam ya'lam, bisa juga kita bikin. Kholaqo manusia, Allah sudah ciptakan dari segumpal darah, alaq, jangan sombong ya manusia, itu walaupun kamu ciptaan Allah tapi dari sesuatu yang lemah. Al-akram, tapi jangan putus asa. Kamu juga bisa jadi mulia dengan apa? Bil kolam, dengan berkarya. Terutama siapa? Terutama orang yang lam ya'lam, yang tidak tahu. Gitu. Kalau dibalik lagi bagaimana? Kalau dibalik, orang yang tidak tahu bagaimana? Naik ke bil kolam, bacalah yang sudah ditulis orang. Manfaatnya kalau baca apa? Kita jadi mulia, akram. Oke, mulia, hebat baca. Tapi jangan lupa, engkau itu dari segumpal darah, alat. Wah, kalau begitu, tadinya semangat-semangat udah lemah. Jangan lupa, kamu juga adalah
ciptaan Allah. Jadi begitulah ya kira-kira Ustadz Encep, Pak Irfan dan Ibu Bapak sekalian yang saya istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Tahu artinya, tahu bentuknya, tahu jenis kata, tahu posisi kata dalam kalimat, syukur-syukur kalau masih bisa lanjut, bisa merasakan keindahan dari Al-Quran, dan bisa merasakan kedalaman makna Al-Quran. Gitu ya. Sebagai pengantar itu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu Bapak sekalian, peserta Zoom tentang bedah buku bahasa Arab Qurani, kita bisa lihat lebih lanjut isi dari buku-buku bahasa Arab Qurani. Bagi saya ini kan tidak membutuh syarat terlalu tinggi untuk bisa belajar bahasa Arab Qurani. Menurut saya, yang penting apa? Lancar baca Al-Quran. Ya, lancar baca Al-Quran. Ini sudah memungkinkan. Atau juga kita kan punya nalar, Allah sudah memberikan itu. Kita juga sudah punya wawasan keagamaan yang bisa didapatkan dari mana-mana. Kita juga bisa membaca sendiri, tetapi dengan cara ini semua potensi itu kita himpun, kita berdayakan untuk mengantarkan umat Islam bisa memahami Arab Qurani yang tadi maknanya apa? Maknanya ayat-ayat populer, doa-doa dalam kegiatan ibadah sehari-hari, dan wacana keislaman tingkat dasar. Gitu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz yang sudah